Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ajak melihat makan malamnya anak-anak kami yang ada di pondok, yang kebetulan makan malam pada hari ini cukup spesial ya. Kebetulan ada saudara kami, wali murid dari santri kami, memberikan sebagian rezekinya kepada anak-anak kami yang berupa makan malam beserta kue. Us, minta dilihatkan kuenya, Us. Nah, ini Masya Allah, itu ada kuenya. Jadi kebetulan beliaunya mempunyai putra yang diamanahkan kepada kami, itu dua, putri dan putra. Dan yang kebetulan pada saat ini putranya yang kedua itu berumur 11 tahun. Atas karunia putra putrinya semua sehat, maka pada kali ini beliaunya bersedekah kepada pondok dengan satu harapan agar putra putrinya tetap tumbuh sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga kedepannya agar bisa menjadi anak yang tumbuh dengan baik, yang soleh-solehah, yang bisa menyenangkan, yang bisa membahagiakan, yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu ya tentang putranya yang saya sampaikan tadi, umur 11 tahun. Mas Bima, coba Mas Bima. Nah, ini insyaallah subhanallah, ini putranya yang nomor 2. Namanya siapa, Mas? Bima. Mas Bima. Sekarang umur berapa sekarang? 11 tahun. Dulu waktu di pondok sini Mas Bima kelas berapa dulu? 1. Kelas 1. Sedangkan sekarang kelas berapa? 4. Kelas 4. Jadi anak ini hidup bersama kami di pondok itu hampir 4 tahun. Itu. Mas Bima, kalau sedikit pengen tanya, itu pengen tahu. Mas Bima, cita-citanya ke depan setelah dewasa nanti pengen jadi apa? Masya Allah, apa? Yang kencang? Yang kencang? Apa? Mujahid katanya. Masya Allah, subhanallah. Dan sudah Mas duduk. Dan kedua orang tuanya ini kebetulan berada di negara jauh ya, di jiran Malaysia sama di Brunei Darussalam. Salam dari kami yang ada di pondok. Kami mewakili keluarga besar Pondok Arisalah mengucapkan jazakumullah, terima kasih atas segala kebaikannya. Kami tentunya mendoakan semoga kalian yang sekarang telah berjihad ekonomi di negara yang jauh, semoga dimudahkan dalam segala urusannya tentunya, dan bisa kembali ke tanah air membersamai putra-putra tercintanya kembali. Mungkin itu. Ihwafillah saudaraku, mungkin pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan satu isu yang menjadi perbincangan banyak pihak ya ketika itu, bahwa Indonesia ini, bangsa kita ini bersyukur karena mendapatkan bonus demografi. Nah, sebelumnya apa itu tentang bonus demografi? Itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat sebuah bangsa dan negara itu di mana didominasi oleh individu-individu yang dengan usia yang produktif. Di mana usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 sampai 64 tahun. Nah, pada titik ini akan menjadi peluang besar bagi sebuah bangsa untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Ini tentunya dalam sudut pandang berbangsa dan bernegara. Dan kita sebagai kaum muslimin tentunya bonus demografi ini juga banyak manfaat ya. Karena jumlah penduduk Indonesia pada saat ini
mencapai 270%. 270 juta. Di mana mayoritas penduduk muslim di Indonesia ini menjadi muslim terbesar di dunia. Dan kita tahu tadi disampaikan bahwa dari 270 juta itu adalah 70%-nya adalah produktif yang disampaikan tadi. Namun demikian, bonus demografi ini, jumlah penduduk yang produktif ini juga ada tantangan, di mana manakala tidak dikelola dengan baik, sumber daya manusianya tidak dikelola dengan baik, baik sisi pendidikan dan dari sisi pendidikan agama, maka ini juga menjadi permasalahan sosial semacam itu. Jadi untuk itu kami yang ada di pondok yang kecil ini berbuat sesuatu yang kami mengakui bahwa kecil peran kami, tapi minimal kami melangkah, yaitu untuk mempersiapkan satu generasi yang produktif tadi untuk tumbuh yang lebih baik, agar kelak setelah dia dewasa nanti akan menjadi generasi-generasi muslim yang cukup kuat ya, secara fisiknya, secara keimanannya, dan secara ekonomi tentunya ke depan. Itu harapan kami. Jadi kami tidak menginginkan anak-anak kita pada saat ini tentunya menjadi anak-anak yang tidak produktif, anak-anak yang justru akan menjadi permasalahan di tingkat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kami yang ada di pondok ini ambil bagian dalam proses untuk mencetak satu kaderisasi muslim yang tangguh tentunya, yang ke depan bisa mengisi ruang-ruang yang menjadi kebutuhan umat, agar kelak generasi-generasi kita ini menjadi generasi penerus estafet daripada dakwah Islam. Dan sebaliknya, kita tidak menginginkan anak-anak kita, generasi-generasi kita ini generasi-generasi yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa itu? Bahwa Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa hampir saja bangsa-bangsa ini memperebutkan kalian, yaitu umat Islam. Itu layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok, nampan itu. Seseorang berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wan. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis ini perlu kita mengambil satu pelajaran bahwa Rasulullah jauh berabad-abad yang lalu, jauh dari diri kita ini, memberikan satu kabar bahwa suatu saat nanti, di akhir zaman nanti, umat muslim ini banyak, tetapi banyaknya umat muslim ini keberadaannya seperti buih di lautan. Dan kita tahu karakteristik daripada buih itu adalah dia tidak mempunyai bobot, dia ringan. Maka dengan karakter yang ringan ini,
ketika itu ditaruh dalam satu gelombang, maka akan terombang-ambing oleh sebuah keadaan dan mengikuti daripada gelombang air atau gerakan air. Dan anak-anak kita pada saat ini, manakala anak-anak kita ini tidak kita pahamkan tentang din, tentang agama sejak kecil, dan kita sebagai orang tua tidak cukup sabar untuk mengawal mereka, maka tidak menutup kemungkinan bahwa generasi-generasi kita, anak-anak kita itu akan menjadi generasi-generasi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah tadi, yaitu seperti buih di lautan. Dan kita tahu bahwa pada saat ini di era zaman modern, umat muslim, khususnya generasi muda muslim, diuji dengan ujian yang cukup berat, yaitu dengan adanya keberadaan teknologi media sosial, di mana anak-anak kita menjadi pemakai yang cukup aktif. Nah, untuk itu kita berharap semoga anak-anak kita ini tidak menjadi anak-anak yang memanfaatkan daripada kemajuan zaman ini untuk sesuatu yang negatif, yang akan menjadikan dia itu jauh dari nilai-nilai agama, sehingga dia akan menjadi seperti digambarkan tadi, menjadi buih di lautan. Dan kita bayangkan ketika anak-anak kita ini terombang-ambing oleh sebuah keadaan, maka anak-anak kita jangankan membela tentang agama, jangankan membela tentang nilai-nilai Islam, membela dirinya saja, berbuat sesuatu untuk dirinya saja, itu tidak bisa. Mungkin itu, semoga kita saling mendoakan ya, semoga anak-anak kita, generasi-generasi kita bisa diselamatkan oleh Allah, sehingga menjadi generasi-generasi yang baik, yang berkualitas, yang suatu saat nanti bisa berperan untuk mengambil posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari pondok tentunya saling mendoakan semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijaga iman Islam kita. Salam ukhuwah dari pondok, salam semangat, takbir.